Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali ya untuk pada pertemuan ini saya menggunakan video untuk penjelasan materi. Di sini kita masih melanjutkan pembahasan dari babnya minggu lalu ya mengenai perhitungan persediaan. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana menghitung persediaan menggunakan metode perpetual FIFO, LIFO maupun yang rata-rata. Di sini kita akan belajar menghitung yang periodik. Periodik ini nanti juga ada periodik FIFO, periodik LIFO, dan juga periodik yang rata-rata. Untuk lebih memahaminya lagi, kita langsung ke contoh soal. Di mana di sini ada contoh soal di mana ada keterangannya di sini di awal tahun 1 Januari kita punya persediaan awal 200 unit dengan harga masing-masing $9. Lalu tanggal 10 Maret di sini kita beli lagi 300 unit dengan harga masing-masingnya adalah $10. Tanggal 21 September ada tambahan lagi 400 unit, lalu dengan harga masing-masing $11. Lalu di akhir tahun kita beli lagi 100 unit dengan harga masing-masing $12. Dimana total keseluruhannya setelah kita jumlah dalam tahun ini kita punya total ada 1000 unit yang tersedia untuk dijual. Dimana dari 1000 unit ini adalah setara dengan total senilai 10.400 yang berasal dari ini 200 unit dikali $9 masing-masing, berarti ketemu totalnya unit persediaan hijau ini totalnya secara tunai ada 1.800. Unit yang merah di sini totalnya ada 3.000. Lalu yang gold ini ada 4.400 dan juga yang 100 unit yang merah ini adalah ada 1.200. Tinggal jumlah unitnya dikalikan masing-masing harga persatuannya untuk masing-masing. Dimana setelah ada perhitungan fisik di akhir tahun, ini ketahuan ternyata dari 1000 yang kita punya, 700-nya adalah terjual. Ya, tadi kita punya 1000, 700-nya adalah terjual. Dan ini karena kita pakai FIFO, sama seperti kemarin, di sini berarti nanti kita menghitung harga pokoknya, ini adalah urut dari barang yang pertama kali sendiri kita beli ya. Berarti ya mulai dari tanggal 1 Januari yang persediaan awal kita. Jadi seperti ini, yang persediaan awal yang 1 Januari ini kita jual seluruhnya 200 unit. Karena kebetulan di sini kan kita dari 1000 kita jual 700, berarti kan kita kurangi 700, kita jual 700, 200 kita ambil dari yang hijau, 300 kita ambil dari yang merah, baru dapat 500, masih kurang 200 lagi. 200-nya kita ambil dari yang gold, dimana yang gold ini tadinya kan ada 400 ya. Jadi di sini kita ambil 200-nya karena tadi 200 ini udah kita jual, 300-nya kita jual, 200 sampai 300, 500 kita butuh 200 lagi, kita ambil dari yang gold. Dimana di sini setelah yang gold ini tadi ada 400, kita jual 200, berarti tersisa 200 unit. Jadi ini berikutnya kita rupiahkan biar kita tahu harga pokoknya. Yang hijau sudah kita jual semua, berarti harga pokoknya kosong. Lalu di sini 300 sudah kita jual semua, berarti udah nggak ada yang diakui kosong. Sedangkan yang gold tadi ada 400, di mana harga pokoknya awalnya itu adalah 4.400, tapi separuhnya kita jual 200, berarti tinggal 200 unit. 200 unitnya ini setara dengan 2.200. Ini adalah sisa yang belum terjual. Lalu juga ada sisa yang belum terjual, di sini ada 100 unit senilai dengan 1.200. Jadi kalau dalam periodik ini karena kita pakai konsepnya adalah adanya perhitungan fisik di akhir tahun, jadi berkebalikan dengan perpetual yang disitu dikurangi sedikit demi sedikit. Kalau di yang sistem periodik ini, kita hitung pertama-tama akan kita hitung barang yang tidak terjual atau yang belum terjual dulu. Jadi tadi kita punya total ada 10.400, itu di awal tahun, itu setelah kita hitung persediaan total kita. Di akhir tahun ternyata kita cuma punya sisa 3.400. Berarti sudah kalian semua pasti sudah bisa menebak ya berapa jumlah yang terjual. Berarti jumlah yang terjual di sini adalah ada 7.000 dolar atau setara dengan 7.000 unit. Atau bisa dilihat di rangkuman ini ya. Ini tadi pembeliannya yang merupakan persediaan awalnya.
Lalu di sini kita ambil satu-satu karena kita mau jual 700 unit. 200 kita ambilkan dari sini, yang pertama kita habiskan. Lalu di situ ada 300, kita ambil dari sini, kita habiskan. Baru 500, kita butuh 200 lagi. 200-nya kita ambilkan dari yang 400. 400 ini kita ambil 200. Diambil 200 unit saja. Jadi di sini ketemu ada penjualannya, totalnya adalah 700. Yang belum terjual berapa? Nah, dari 400, 200 sudah dijual, berarti masih sisa 200 lagi. Sisa 200-nya itu adalah kita catat sebagai persediaan barang di akhir tahun. Begitu juga dengan yang 100 unit yang terakhir. Jadi yang ada 7.000 di sini, ini adalah 7.000 di sini adalah harga pokok penjualannya, sedangkan ini adalah persediaan barang di akhir tahun. Bisa dimengerti ya, saya harap ya. Oke. Sekarang kalau yang pakai LIFO, konsepnya sama seperti tadi. Nah, soalnya juga sama. Tapi nanti kita menguranginya mulai dari yang terakhir ya. Ini sama-sama ya, penjualannya jumlahnya juga yang dijual 700 unit. Sekarang kita kuranginya dari yang terakhir. 100-nya ini kita jual habis, 400-nya kita jual habis, lalu kita ambil 200 dari sini. Jadi pada akhir tahun kita di sini masih punya ada 300 unit. Dimana tadi kalau yang merah kan di sini aslinya adalah ada 300 unit, kita jual di sini adalah 200, sisa 100 ditambah 200 dari persediaan yang hijau. Jadi di sini di akhir tahun persediaan akhirnya ketemu 2.800. Kita hitung di sini ternyata karena persediaan akhirnya ada 2.800, berarti bisa ketahuan harga pokok penjualannya atau total yang terjualnya selama periode ini ada 7.600. Ini sama seperti tadi, cuma di sini kita ngambilnya adalah yang dijual dari bawah karena last in first out. Berarti yang pertama keluar adalah yang terakhir masuk ke gudang. Berarti yang pertama-tama dijual adalah, kita mau jual 700 unit, yang pertama kali kita jualnya 100 unit. Lalu setelah itu ditambah 400 unit yang batch sebelumnya yang September. Lalu ditambah di sini baru 500 kurang 200, 200-nya kita ambilkan dari sini. Jadi di sini yang tanggal 10 Maret masih sisa 100 unit. Sedangkan yang 200 unit ini masih utuh, belum terjual. Ini tulisannya ganda ya, ini jadi nggak usah diperhatikan yang tengah ya. Jadi di sini di akhir tahun tadi kita sudah mengetahui kita masih punya 300 unit yang setara dengan nilai 2.800 dolar. Sedangkan yang terjual totalnya adalah 7.600 dolar yang setara dengan jumlah 700 unit. Ini untuk perhitungan periodik yang FIFO. Kalau yang rata-rata gimana? Nah, yang rata-rata lebih gampang lagi. Kita masih pakai soal yang tadi, berarti nanti biaya rata-ratanya, biayanya akan kita rata-ratakan semuanya. Dimana kita ada punya 4 batch barang ini, nanti seluruh biayanya akan kita jumlahkan lalu kita rata-ratakan. Nah, seperti ini ya. 1000 unit, kita punya ada 10.400 dolar untuk 1000 unit, berarti nanti kita setelah kita jumlah, nah, dirata-ratakan. Harga barang totalnya, total persediaan yang siap dijual berapa? Tadi ada 10.400, dibagi ada 1000 unit, jumlah unit yang tersedia. Berarti satu unit kira-kira jumlah yang harga biaya rata-ratanya di sini adalah harga pokok per unitnya adalah 10,4 dolar. Jadi pas kita di sini terjual 700, berarti di sini kalau yang terjual 700 berarti di akhir tahun kan sisa ada 300. Di sini 10.400-nya tinggal kita kurangi dengan harga jual rata-rata per unit 10,4 yang barusan kita hitung, kita kali persediaan akhirnya ada 300. Ketemu 3.120. Ini dikurangin, jadi di sini ketemu harga pokok penjualannya adalah 7.280. Atau kalau menghitung kebalikannya juga boleh, dimana di sini kita tadi jual 700 dengan harga persatuannya ada 10,4 dolar. 10,4 dolar dikalikan 700
berarti 7.280. Ini ada materi tambahan ya, beberapa materi tambahan. Nah, ini biasanya bisa aja ada saatnya ada yang namanya penilaian berdasarkan nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Dimana di sini penerapan nilai pasar ini biasanya seperti biaya penggantian ya. Jadi untuk barang sejenis yang kita miliki, barang yang kita miliki di pasaran yang sejenis itu harganya berapa sih? Jadi biasanya untuk barang-barang yang mereka memang punya pasar atau punya barang kembarannya banyak di luar, seperti misalnya furniture, ada beras gitu ya. Dimana di sini nanti cara penentuannya bisa ada 3 cara, dimana bisa setiap barangnya masing-masing persatuan atau kelas atau kategori utamanya atau persediaannya secara keseluruhan. Dimana kalau yang pertama dihitungnya per unitnya ya, kita cari kembarannya satu-satu. Kalau yang kedua, kelompok jenisnya. Jadi misalnya beras sama beras, kursi kerja sama kursi kerja gitu. Atau yang ketiga, persediaan secara keseluruhan. Blok kita nyarinya kembarannya itu adalah yang benar-benar mungkin pabrik yang sama, toko yang sama gitu. Ini ada misalnya di sini. Karena harga pasar itu biasanya jelas berbeda ya. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat harga pasar per unitnya. Harga pasar per unitnya di sini ada misalnya yang di merah-merahin ini ya. Dimana di sini juga ada harga pasar per unit, ada juga di sini harga pokoknya, ada jumlah persediaannya juga. Mohon maaf ini agak kegeser sedikit ya, ini tabelnya jadi saya juga ikut bingung membacanya. Ini 400 ini jumlah persediaannya, ini yang 10,25 adalah harga pokok, ini harga pasarnya, ini total biayanya. Berarti dari total biayanya ini di sini adalah dari barangnya kita punya persediaan berapa dikalikan kalau di sini. Ayo, ada yang bisa jawab nggak kira-kira 400-nya ini dikalikannya sama 10,25 apa sama 950 apa ditambah dua-duanya? Itu ya. Jadi nanti di sini juga ada total biayanya, lalu juga ini ada harga pasarnya sekarang, dan juga ini ada LCM. LCM ini adalah low cost market atau harga terendah dalam pasaran. Jadi di sini ada kalanya kita pada saat menjual mau nggak mau ada saatnya kita harus menjual di sini sesuai dengan harga terendah di pasaran. Dimana sebelumnya mungkin barang-barang lain terjualnya kita pakai harga pasarnya yang seperti biasa di sini ya, yang di hijau ini. Tapi ada mungkin untuk beberapa barang ini ada yang secara pasar ini penilaiannya lebih rendah. Dimana nanti ada bisa yang namanya penurunan pasar berdasarkan masing-masing barang. Di sini ternyata kita ada penurunan atau perbedaan harga antara pasaran, dijual pasaran sama yang low cost marketnya. Karena biasanya customer pasti akan memilih menawar untuk membeli yang harga serendah-rendahnya. Itu ada penurunan pasar $450. Dimana kalau memang ini terjadi dan apabila kita akhirnya menjual jauh di bawah harga pasaran atau harga yang sudah kita tentukan, kerugian-kerugian semacam ini nanti bisa diakui sebagai bentuk kerugian di laporan laba rugi juga sebagai bagian dari laba komprehensif lain. Ini cuma sekilas saja, bukan bahasan utama. Ini juga yang sisanya, yang lainnya juga nanti bisa dibaca sendiri ya, untuk kalian bukan bahasan utama. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti setelah ini saya ada kolom untuk menampung pertanyaan-pertanyaan atau yang ada hal-hal yang perlu dibahas. Apabila masih bingung nanti bisa ditanyakan, lalu kita diskusikan bersama. Terima kasih.